Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit wawancara tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, wawancara ini merupakan tugas UAS mata kuliah pedagogik. Saya akan mewawancarai salah seorang guru saya tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini, mengajar di SD Sukapena 3. Nah, jadi yang saya akan wawancara itu Ibu Rini. Beliau merupakan guru kelas 6 SD. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih menurut Ibu perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini? Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, kalau menurut Ibu, udah cukup baik, udah melesat gitu ya. Dulu ketika masih baru di sini, tahun 99, anak-anak masih, ya kita masih tergantung pada ibu bapak guru ya. Juga si sarana dan prasarana itu belum mendukung. Tapi sekarang si anak sudah bisa mandiri. Dibasihan tugas naon wae gitu nya. Sok cari anak-anak dia sudah bisa mandiri. Ya. Jadi si ibu bapak gurunya tinggal jadi fasilitator katanya. Jadi cukup baik kalau menurut Ibu. Jadi menurut Ibu perkembangan di Indonesia ini sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun. Ya baik, mungkin saya ada lagi pertanyaannya Bu. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum. Nah, bagaimana sih menurut Ibu kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini? Apakah efektif untuk di SD atau kurang efektif menurut Ibu sendiri? Kalau yang sekarang yaitu kurikulum merdeka di sekolah Ibu baru dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4. Jadi ini baru tahun pertama ya melaksanakan kurikulum. Kalau diperhatikan cukup sulit juga. Kalau kitanya nggak ngerti gitu ya, cukup sulit juga. Dilihat-lihat, oh ribet ya, kumaha gitu, iya nanti menjalankannya kumaha. Apalagi ada yang namanya P5 itu, ya harus gimana ini P5 melaksanakannya gitu. Terus tapi ada bagusnya juga. Kalau bagusnya sudah berpusat pada anak. Anak mau apa sih? Oh pada dikumahakeun. So, ini ada fokus mau pelajaran silakan. Mau bagaimana udah ditawarkan ke anak, jadi udah bagus juga, jadi si anak bisa kreatif gitu. Untuk sekarang juga di kurikulum merdeka itu ada yang namanya diferensial ya. Nah itu bisa satu materi anak yang ini bisanya ke ini dengan cara ini, si dengan cara entah udah bisa gitu. Jadi disesuaikan disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi tidak harus cara gini, kudu gini gitu, enggak. Mungkin itu ya. Tiba sendiri kurikulum yang diterapkan di Indonesia itu udah cukup efektif, namun ada sedikit kesulitan ya bagi guru-guru. Soalnya harus menyesuaikan sama siswanya juga ya. Iya. Nah mungkin lanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkinnya ini mengenai peran orang tua. Nah, menurut Ibu sendiri kan Ibu khususnya di kelas 6 gitu ya. Dimana kelas 6 itu mau lanjut ke SMP. Nah, bagaimana sih menurut Ibu peran orang tua dalam pendidikan? Nah, kalau peran orang tua, meskipun dia anaknya sudah rada besar gitu ya, terus kelas genap, tapi sangat penting. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya HP, teknologi. Ya, teknologi. Itu bisa mempengaruhi juga anak-anak. Sebab apa yang dia tonton harus diketahui oleh orang tua juga. Ya, apalagi kan kelas genap. Kelas genap kan terus penasaran gitu ya. Apa yang ditonton
harus diketahui juga oleh orang tua. Pertanyaannya udah cukup, Ibu udah semuanya udah dipertanyakan dan udah juga dijawab ya sama Ibu ya. Mungkin dapat disimpulkan teman-teman. Jadi yang saya tadi pertanyakan kepada Ibu ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan di Indonesia, pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup bagus dan sudah banyak perubahan, khususnya yaitu di dalam segi mengajar ya Bu ya. Dan dari kurikulum juga, kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini udah cukup baik, udah cukup efektif. Namun ada beberapa sedikit kendala bagi guru-guru yang udah senior, gitu ya Bu. Nah, dan yang terakhir itu yaitu peran orang tua. Nah, jadi peran orang tua itu walaupun di kelas 6 ya khususnya udah mengerti gitu, udah besar, namun peran orang tua itu sangat penting dan apapun yang dilakukan oleh murid itu harus dalam pengawasan orang tua. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi gitu ya, di mana zaman teknologi ini gimana ya, si anak itu udah tahu gitu sih. Nah, jadi peran orang tua itu dalam pendidikan itu sangat dibutuhkan ya Bu, sangat diperankan. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah berkenan untuk diwawancara. Terima maaf udah mengganggu waktunya. Saya juga mohon maaf bila jawabannya kurang memuaskan. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.